Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan juga Roja Palembang streaming Facebook, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita sehingga kita bisa terus belajar, kemudian beramal, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa bergabung di dalam dakwah, Oleh karena itu pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas dasar-dasar keislaman untuk pemula dan mu'allaf, dan kita pada hari ini insyaallah akan membahas tentang al-ibadah, kemudian tentang rukun dari ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayyuhal ikhwan tentang apa? Kita sudah membahas tentang dua arti dari dua kalimat syahadat. Kita sudah membahas tentang dua kalimat syahadat. Dan alhamdulillah kita sudah jelaskan hal tersebut, tetapi perlu kita terangkan lagi tentang makna dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa hal yang harus kita imani ketika kita mengatakan hal tersebut. Yang pertama, kita harus mentaati seluruh perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mentaati seluruh perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan seluruh apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Membenarkan seluruh apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Dan kemudian yang kelima adalah tidak menyembah kepada Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Jadi di sini ya ikhwan ada perintah, ada larangan, kemudian kita meninggalkan seluruh larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan seluruh yang beliau kabarkan, kemudian yang terakhir adalah kita harus beribadah hanya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan syariat yang dibawa oleh orang per orang, bukan syariat yang dibawa oleh siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya di dalam agama, ya tidak. Tetapi kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha untuk menjaga kemurnian apa yang beliau sampaikan, ya tidak menambah-nambahi syariat dan juga tidak mengurangi syariat. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
kita masuki tentang ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Bahkan tidaklah kita diciptakan di dunia ini kecuali dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk mereka beribadah kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu ayolah ikhwan, perintah untuk beribadah adalah perintah yang sangat besar dan dia adalah inti dari tujuan kita diciptakan di dunia, dilahirkan di dunia, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami', dia adalah sebuah nama. Ya, likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Minal aqwali wal af'al, baik berupa perkataan dan juga perbuatan-perbuatan az-zahirah wal batinah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudadduhu, dan berlepas diri dari apa yang menghilangkan hal tersebut dan berlawanan dengannya. Jadi di sini ayyuhal ikhwan, dia tidak hanya hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tampak dan yang tidak tampak, tetapi dia juga termasuk di dalam ibadah adalah bara'ah, berlepas diri dari apa yang bertentangan dengan hal tersebut. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pelajari hal ini agar kita tidak salah dalam bersikap, kita tidak salah di dalam beribadah. Dan syarat diterimanya amalan atau ibadah itu ada 3. Sebagian ulama mencukupkan dengan 2. Tidak menjadi masalah. Ada yang mengatakan syarat diterima amalan ada 3. Ada yang mengatakan syarat diterima amalan ada 2. Tapi di sini saya sebutkan yang 3. Yang pertama ayyuhal ikhwan, sidqul azimah. Jujur di dalam tekad untuk beribadah. Kejujuran di dalam tekad. Jadi dia benar-benar atas dasar pilihan sendiri dan bukan dipaksa. Bukan dipaksa oleh orang tua, bukan dipaksa oleh bos atau majikan, bukan dipaksa oleh siapapun, oleh istri misalkan, atau oleh suami misalkan, tidak. Tetapi dia didasari atas tekad di dalam hatinya. Sehingga untuk yang pertama ini dia tidak mengerjakan ibadah dengan keterpaksaan, tetapi benar-benar atas pilihannya sendiri. Dia tidak dipaksa dan dia tidak ditekan, tetapi dia benar-benar beribadah karena kemauan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang yang benar-benar beribadah karena tekadnya mengerjakan ibadah, maka dia tidak akan bermalas-malasan dan juga tidak akan mengundur ibadahnya. Tidak akan mengundur ibadahnya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bejujurnya atau benarnya di dalam tekad. Yang kedua adalah al-ikhlas lillahi wahdahu. Syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya untuk Allah. Bukan untuk dunia, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari wanita, harta, dan sebagainya. Tidak. Tetapi kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila ada niat-niat lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Adapun syarat yang ketiga dari diterimanya amal ibadah adalah apa? Adalah muwafaqatu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau ya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat yang mengada-ngadakan, bukan syariat yang dibuat-buat, dan bukan syariat yang diada-adakan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ini adalah syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal, yaitu jujur di dalam tekad, kemudian yang kedua adalah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang pertama, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun?" Mengapa kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemarahan Allah kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi benar-benar didasarkan atas niat ingin beribadah. Tidak seperti orang-orang munafik. Mereka beribadah itu didasarkan atas keterpaksaan. Mereka beribadah ya sangat berat, hanya ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Sehingga kita dapatkan orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keuntungan dengan beragama Islamnya mereka. Mereka mendapatkan keamanan, mereka mendapatkan harta, mereka mendapatkan dunia, mereka mendapatkan penghargaan, mereka mendapatkan jaminan keamanan dari orang-orang Islam yang di Madinah pada saat itu sangat kuat. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya dia harus benar. Orang yang memiliki tekad yang kuat, orang yang tidak terpaksa, maka inilah orang-orang yang telah memenuhi syarat pertama di dalam beribadah. Adapun syarat yang kedua, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali ya hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuknya agama. Dengan mengikhlaskan untuknya agama. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, dia kata Allah, dia berbuat syirik kepadaku dengan selainku, ya, dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, saya meninggalkan kesyirikannya, taraktuhu, saya meninggalkan dia dan juga kesyirikannya." Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, beribadah ya itu harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang beribadah tujuannya adalah dunia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Contohnya misalkan ada di lembaga-lembaga, suatu lembaga atau di suatu perusahaan, ya pimpinan mewajibkan untuk sholat berjamaah zuhur dan asar. Ya mereka sholat zuhur dan asar secara berjamaah. Tetapi yang mereka niatkan sebenarnya adalah untuk mendapatkan hati atau dilihat oleh pimpinan, oleh atasannya. Maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan tersebut menjadi sia-sia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti agar kita tidak berbuat riya, yaitu ingin dilihat oleh orang lain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan pada diri kalian adalah syirik yang kecil. Maka bertanyalah para sahabat, wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ar-riya, yaitu riya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk dari ketidakikhlasan seseorang adalah dia beribadah untuk mendapatkan harta, beribadah karena dunia. Seperti saya pernah mendapatkan orang yang dia itu karena sedang pailit, sedang bangkrut, akhirnya dia mencari hati dengan rekan kerjanya, rekan dagangnya dengan rajin sholat berjamaah dan ikut pengajian. Tapi ternyata setelah dia tidak mendapatkan dunia, justru malah dia meninggalkan salat berjamaah. Nauzubillahi min dzalika. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita live dari Martapura, tepatnya dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur. Taib. Kemudian ayolah ikhwan, syarat yang selanjutnya, syarat yang ketiga dari beribadah itu dia harus apa? Harus ikhlas, harus cocok dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus cocok, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan kita ketahui bahwasanya sholat 5 waktu itu, ya, dalam sehari semalam ada 5 waktu. Ya, semua orang paham. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak mendapatkan dalil jelas yang menyebutkan 5 waktu kecuali di dalam hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat ya tentang hal tersebut. Tetapi dalil yang jelasnya, yang pastinya itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Ya, ketika sehari semalam kita diwajibkan sholat 5 waktu, maka jangan kita tambahi, jangan kita kurangi. Dengan mengatakan saya akan sholat fardu 7 kali sehari semalam. Atau misalkan saya hanya sholat fardu 2 kali dalam sehari semalam. Maka yang seperti ini adalah perbuatan mengada-ngada, baik menambahi maupun mengurangi syariat. Oleh karena itu ya ikhwan, seorang jika dia tidak beribadah, jika dia tidak beribadah dengan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya itu menjadi sia-sia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan, ya man amila amalan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami yang tidak termasuk darinya, maka dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Oleh karena itu, para sahabat tidak berani mengadakan ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan apabila mengerjakan suatu ibadah, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam, pasti memberitahu, mengabarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita dapatkan amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq pernah menyebutkan, sesungguhnya saya takut jika menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an azigh, saya tersesat. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau ya murid
senior beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan itu semua sepakat bahwa yang paling utama yang paling utama di umat ini, ya, di kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab. Dan Abu Bakar As-Siddiq takut jika tidak melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tersesat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sepantasnya berusaha untuk mengikuti apa yang beliau bawa dan tidak mengada-ngadakan, ya, di dalam urusan agama ini, dan tidak berani kita untuk berbuat hal-hal yang baru. Dan perlu kita ingatkan bahwasanya yang namanya hal baru itu ada yang menambahi, ada yang mengurangi. Jadi bukan hanya menambahi, ya, bukan hanya menambahi. Seperti misalkan ada seseorang sholat, ya, seorang sholat, ketika dia mau sholat, maka dia merutinkan membaca Qul huwallahu ahad, atau membaca ayat kursi sebelum memulai sholat. Dia baca bismillah, kemudian dia baca ayat kursi atau membaca Qul huwallahu ahad, ya, dan itu dirutinkan. Maka kita katakan hal seperti ini tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dia adalah hal yang baru di dalam agama dan harus kita jauhi. Kita cukupkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke kiblat, kemudian beliau, ya, mengangkat tangannya langsung mengucapkan Allahu Akbar tanpa membaca, ya, surat apapun sebelum itu. Begitu pula misalkan zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat, maka yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu membaca ayat kursi sebanyak 1 kali, kemudian kita membaca 3 qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yaitu 3 qul huwallahu ahad 1 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Ya, kemudian, nah, di sini ada sebagian orang menambahi dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu, maka tidak disyariatkan untuk dibaca. Kenapa? Karena tidak didapatkan hadis, ya, yang menunjukkan hal tersebut. Jadi kita tidak berani untuk menambah-nambahi syariat. Adapun membaca Al-Fatihah di luar waktu tersebut yang tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu, tidak dikaitkan dengan zikir setelah sholat, maka hukumnya adalah boleh. Ya, membaca Al-Quran itu sunnah. Nah, membaca zikir-zikir tertentu sunnah. Tetapi ketika dia dikhususkan pada amalan tertentu atau mengiringi amalan tertentu atau di dalam amalan tertentu yang tadinya tidak ada dalilnya menunjukkan hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menghindarinya dan jangan pernah kita, ya, menambah-nambah syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, jadi itu intinya, ya, kita tidak boleh mengada-ngadakan di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu 3 syarat, ya, yang syarat diterima amalan. Dan sebagian ulama menyebutkan, ya, syarat diterima amalan itu ada 2, yaitu yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masalah, ini sama dengan apa yang kita sebutkan, yaitu hanya saja kita sebutkan 3. Yang kita tambahkan tadi, yang pertama syaratnya adalah memiliki tekad, ya, memiliki kejujuran di dalam tekad. Jadi tidak menjadi masalah hal tersebut. Kalau mau diringkas menjadi 2, yaitu syarat diterima amalan adalah ikhlas dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu benar. Kalaupun mau ditambah, ya, yang sebelumnya dengan benarnya atau jujurnya tekad di dalam ibadah tersebut, maka itu juga la ba'sa bihi atau tidak menjadi masalah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ibadah itu memiliki rukun-rukun secara umum. Ibadah itu memiliki rukun atau memiliki al-usul, memiliki pondasi-pondasi atau rukun-rukun. Nah, di sini
rukun ibadah itu ada 3. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama, maksudnya apa? Ketika seorang beribadah, dia harus menghadirkan 3 hal tersebut. Dia harus menghadirkan 3 hal tersebut. Ya, menghadirkan 3 hal. Yang pertama adalah rasa khauf. Yang pertama adalah rasa, ya, al-mahabbah, rasa cinta. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia berzakat, dia haji, dia berzikir, yaitu dia mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu al-khauf, rasa takut. Cinta kemudian takut. Jadi selain mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia juga menghadirkan rasa takut. Dia takut karena mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kekuasaan, yang telah menciptakan alam dan maha mampu melakukan segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan, kesempurnaan sifat, kemuliaan sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga di dalam ibadah yaitu, ya, apa? Ayyuhal ikhwan, ar-raja, yaitu berharap. Dia berharap ketika seorang beribadah, maka dia berharap, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini harus kita lakukan ketika kita beribadah. Kita hadirkan rasa takut, kita hadirkan rasa cinta, dan kita hadirkan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti ini. Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta. Kita beribadah karena benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sebut di dalam hari-hari kita. Di dalam Al-Qur'an, di dalam zikir, di dalam hadis. Disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadirkan. Kemudian yang kedua yaitu kita hadirkan juga rasa takut. Jadi kita beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita beribadah karena mengharapkan ganjaran atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita jelaskan bahwasanya ada sebagian orang yang menyimpang di dalam beribadah. Ya, ada orang yang beribadah contohnya hanya mengatakan kita beribadah ini, ya, didasari karena rasa cinta saja. Kata-kata mereka, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu berharap kepada Allah. Yang penting kita ini beribadah karena cinta saja. Kita beribadah hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan yang seperti ini banyak, ya, diyakini oleh orang-orang yang mengikuti sebagian tarekat yang sesat. Mereka mengikuti sebagian tarekat, ya, kita katakan ayyuhal ikhwan ini salah. Karena mereka bahkan mengatakan kalau seandainya saya beribadah, ya, hanya mengharapkan surgamu, maka hukumlah saya. Kata mereka, subhanallah. Mereka beribadah didasari rasa cinta. Maka kita katakan ini tidak benar dan menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan juga umur kita.
Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ini. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ada juga orang yang salah. Beribadah itu karena takut dihukum saja, karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan yang seperti itu tidak dibenarkan. Yang seperti itu tidak dibenarkan, ya. Yang seperti itu tidak dibenarkan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, kemudian begitu. Nah, ini kalau orang yang beribadah hanya karena khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak karena yang lain, maka ini seperti kaum Khawarij. Orang-orang Khawarij. Mereka beribadah hanya karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak benar, hal tersebut tidak dibenarkan. Harus dia gabungkan ketiga hal tersebut: takut, berharap, dan cinta. Kemudian ada juga orang yang beribadah hanya didasari karena berharap. Ya, kita hanya berharap. Harapannya kepada Allah sangat besar. Ya, kita tidak perlu takut kepada Allah katanya. Kita tidak perlu takut azab Allah. Kita tidak perlu, ya, tidak ada cinta. Yang penting kita katanya berharap, terus berharap. Dan terus berharap pasti Allah, pasti Allah, pasti Allah. Jadi mereka beribadah hanya dengan pengharapan, tidak dibarengi dengan ketakutan dan juga cinta. Ini seperti kaum Murji'ah. Maka kita katakan, ya, ini adalah aliran-aliran sesat, ya, di dalam beribadah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ya, silahkan bagi yang ingin bertanya, maka bisa bertanya ke nomor 0857 882 446 22. Saya ulangi, bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, bisa bertanya ke 0857 882 446 22. Taib. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk, kita tunggu pertanyaan yang lain insyaallah. Kemudian ayyuhal ikhwan, apakah mungkin, ada pertanyaan, apakah mungkin kita bisa menggabungkan ketiga rasa tersebut, rasa cinta, takut, dan berharap, ya, pada manusia? Maka jawabannya sangat mungkin. Ya, para ulama menyebutkan seperti, ya, dua orang. Anak kepada bapaknya dan budak kepada majikannya. Ya, seorang anak atau seorang budak kepada majikannya, seorang anak kepada bapaknya, maka dia bisa menggabungkan ketiga rasa tersebut. Seorang anak sangat cinta kepada bapaknya. Oleh karena itu dia sangat perhatian dengan keadaan bapaknya. Apapun kebaikan diberikan untuk bapaknya, begitu pula keburukan tidak ingin ditimpakan kepada bapaknya. Ya, namanya cinta, itulah kecintaan. Tapi satu sisi dia takut, seorang anak tersebut takut jika mendapatkan murka atau marah dari bapaknya. Ya, dia murka. Takut kalau misalkan orang tuanya murka kepadanya. Begitu pula, ya, dia ada hal yang ingin diharapkan. Misalkan, ya, kalau saya rajin, ya, maka saya akan diberikan hadiah. Kalau saya rajin, maka saya akan diberikan hadiah. Atau kalau saya rajin, saya akan diberikan uang saku. Jadi di situ ada harapan. Ada harapan dari anak, ya, kepada orang tuanya. Harapan dari anak, ya, ingin melakukan sesuatu. Misalkan dia membersihkan pekarangan, dia menyapu dedaunan, ya, kemudian dia katakan, ya, mudah-mudahan nanti saya tidak dimarahin. Kemudian, ya, mudah-mudahan nanti saya diberikan sesuatu. Kemudian dia melakukan hal tersebut juga karena cinta kepada bapaknya. Ya, begitu pula, ya, budak kepada majikannya.
Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang cinta. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Ya, sangat kuat kecintaannya kepada Allah. Ya, ini berkaitan dengan cinta. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka min khasyati rabbihim, karena ketakutan kepada Rabb mereka, mushfiqun, mereka sangat ketakutan. Musyrik, sangat merasakan was-was, sangat merasakan takut, ya. Begitu pula ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mengenai berharap, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Anbiya di dalam ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya dulu mereka yusari'una fil khairat, ya, saling bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan juga rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka dulu kepada kami benar-benar tunduk atau khusyuk, ya, benar-benar tunduk atau khusyuk. Nah, karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pelajaran hari ini, ya. Dari apa yang kita pelajari pada hari ini, kita pelajari bahwa yang dinamakan ibadah itu adalah seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, ya, yang tampak maupun yang tidak tampak. Begitu pula hal-hal yang menafikan hal-hal yang bertentangan dengan hal tersebut. Kemudian kita katakan bahwasanya syarat diterimanya ibadah seseorang itu ada 3, yaitu yang pertama kuatnya tekad atau jujurnya tekadnya untuk beribadah. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas, dia benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga mutaba'atun nabi, atau sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan bahwa rukun ibadah itu ada 3, yaitu al-mahabbah, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, dan ar-raja, yaitu rasa berharap. Jadi kita harus menggabungkan ketiga macam hal ini di dalam ibadah kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah alam bissawab. Di sini sudah ada masuk, silakan yang ingin bertanya bisa bertanya ke 0857 882 44622. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya maka bisa bertanya ke 0857 882 44622. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, teman saya seorang ateis yang beragama Nasrani. Bagaimana cara saya mengundangnya masuk ke dalam agama Islam? Masya Allah. Jadi di sini ateis, tapi dia beragama Nasrani. Maksudnya dia memang tidak percaya Tuhan, tapi mungkin status KTP-nya, ya, status KTP-nya atau kependudukannya dia beragama Nasrani. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan wal akhwat, di sini jika Anda adalah seorang yang pembelajar, artinya penuntut ilmu, maka tantang teman tersebut dengan satu pertanyaan. Ya, buktikan satu hal saja di dalam Islam, ya, yang salah. Buktikan satu kesalahan dalam Islam. Carilah satu kesalahan di dalam Islam, ya. Carilah satu kesalahan dalam Islam.
Ya, biarkan dia belajar, biarkan dia mengetahui, biarkan dia memperdalam tentang agama Islam ini dengan soal tersebut. Dengan adanya soal tersebut, maka kita memancing dia untuk apa? Untuk mempelajari agama Islam. Karena tidak ada kesalahan di dalam syariat Islam ini. Ya, kemudian kalaupun misalkan ada kesalahan itu rata-rata diakibatkan kenapa? Ada pengikut, ya, ada orang Islam yang mengikuti aliran-aliran sesat. Mengikuti aliran-aliran sesat sehingga melakukan hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus jelaskan juga ini Islam, itu bukan Islam. Ini Islam, ini Islam yang murni, itu bukan Islam yang murni. Ini Islam yang murni. Jadi satu kesalahan dari Islam yang murni yang katakanlah di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kesalahan. Tolong tunjukkan kepada saya. Ya. Maka di situ ya dia akan belajar dan terus mencari tentang Islam. Ya, mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hidayah. Jadi terus kita ya sebisa mungkin kita ajak dia ya untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi ateis, yaitu orang yang tidak percaya akan Rabb. Ini sebenarnya sangat mudah sebenarnya kalau misalkan kita pertama meyakinkan bahwa Rabb alam pencipta alam semesta itu ada, pengatur alam semesta itu ada, yang sebenarnya orang yang berakal sehat itu pasti akan menerima keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan masuk. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa bertanya ke 0857 882 446 22. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara sholat seorang mu'allaf yang baru masuk Islam sedangkan tidak tahu bacaannya? Jahit, ini soal yang sangat bagus terkait dengan materi atau tema kita. Bagaimana cara sholat mu'allaf yang baru masuk Islam? Yang pertama, dia lihat dulu bagaimana cara sholatnya orang Islam. Ya, cara sholatnya orang Islam. Dan dia kan bisa ya, ada zikir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, atau misalkan lafaz azan juga pasti dia sudah hafal ya. La ilaha illallah, misalkan misalkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Itu ungkapan-ungkapan zikir. Jadi yang pertama ya, dia pahami dulu apa yang menjadi rukun Islam, rukun salat. Apa yang menjadi rukun salat. Jadi dia ketika mengerjakan itu maka salatnya dianggap sah. Nah, yang pertama ketika dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian tidak baca iftitah. Kalau dia belum hafal maka tidak perlu dia baca iftitah. Kemudian Al-Fatihah. Kalau dia tidak hafal Al-Fatihah, maka dia baca ayat yang lain yang jumlahnya sebanyak 7 ayat. Yang jumlahnya sebanyak 7 ayat yang dia hafal. Ya, kalau dia tidak hafal Al-Fatihah, maka dia baca 7 ayat ya, yang untuk menggantikan Al-Fatihah. Nah, jika dia masih tidak bisa melafazkan surat, maka dia bisa membaca 7 zikir. Baca 7 zikir, misalkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup dia baca 7 zikir, maka ini cukup untuk menggantikan Al-Fatihah jika dia benar-benar belum menghafal Al-Fatihah. Kemudian adapun surat, maka dia tidak perlu membacanya. Kemudian dia Allahu Akbar, ruku', sami Allah liman hamidah, i'tidal, kemudian Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, bangkit untuk duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, dia sujud, kemudian dia lakukan seterusnya. Ya, kemudian ketika sebelum salam maka dia duduk tasyahud. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cukup baginya
ya seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentunya dia paham itu. Kemudian yang kedua, ya dia baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sebagian ulama tidak mengharuskannya baca salawat, kemudian dia mengucapkan salam. Jika dia belum bisa membaca doa tasyahud secara sempurna, maka dia baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itulah ya salat untuk para muallaf yang belum mengenal, ya belum menghafal bacaan-bacaan di dalam salat. Alhamdulillah itu sangat ringkas. Ya kalau kita praktekkan seperti ini ketika salat, ya Allahu Akbar, kemudian baca 7 ayat pengganti Al-Fatihah, ya atau misalkan baca 7 zikir pengganti surat, pengganti ayat, ya kemudian dia tidak usah membaca surat setelah itu, kemudian dia ruku membaca Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ya bangkit, kemudian sujud Allahu Akbar. Ya tanpa membaca apa-apa tidak menjadi masalah, ini pendapat yang kuat, Allah alam bisawab. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud lagi, kemudian ketika di rakaat yang terakhir dia bertasyahud, cukup membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Kalaupun dia tidak hafal maka tidak menjadi masalah, Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Allah alam bisawab. Tapi kewajiban dia harus belajar. Ya, dia harus belajar. Ini hanya situasi di mana dia tidak bisa ini hanya di awal-awal Islamnya, tetapi dia harus mempelajari dan harus menghafalkan Al-Fatihah, menghafalkan bacaan-bacaan di dalam sholat. Karena ini dirutinkan setiap hari, ya, dirutinkan setiap hari. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum seorang melewati makmum yang sholat Jumat di antara shaf sholat? Karena saya dicegah oleh seorang ikhwan untuk lewat. Bagaimana hukum seorang melewati makmum sholat Jumat di antara shaf sholat karena saya dicegah? Oh ya, ini mak. Jadi bukan hanya ketika sholat Jumat, ketika sholat berjamaah. Jadi ketika sholat berjamaah yang sutrohnya imam itu adalah sutrohnya makmum. Sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Jadi seorang apabila ada hajat atau ada keperluan, misalkan dia batal, ya atau dia mau mengisi shaf, maka boleh melewat di depan orang yang sedang sholat, di depan orang yang makmum yang sedang sholat berjamaah, boleh. Bagaimana dulu Abdullah bin Abbas, ya beliau bahkan melewati sholat ketika itu umur beliau mendekati usia baligh dan beliau naik onta, ya masuk ke dalam shaf, melewati depan orang shaf sholat dengan onta atau beliau melewatinya dan tidak ada yang melarang beliau. Ya ini menunjukkan bahwa ya hal tersebut itu hanya sutrah atau pembatas sholat, itu hanya untuk orang yang sholat sendirian atau untuk imam. Ya. Adapun Nabi SAW ketika ada kambing yang lewat, maka beliau ya mendekati sutrah. Beliau mendekati sutrah sehingga tidak kambing-kambing tersebut tidak melewati di depan beliau. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti kan melewati apa? Belakang Nabi SAW, melewati belakangnya Nabi SAW. Jadi itu dibolehkan. Allah alam bisawab. Jadi sutrahnya imam itu adalah sutrahnya makmum. Kalau ada orang yang berlalang di depan makmum maka tidak menjadi masalah. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, subhanakallah hamdik. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Radio Roja Darussalam dan juga kepada para donatur, begitu pula orang-orang yang turut berpartisipasi di dalam acara ini. Barakallahu fikum jami'an. Saya tutup subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi